untuk rekreasi kayak gitu. Yang ketiga itu adanya gedung-gedung pemerintahan. Contohnya ya di Jakarta itu kan banyak tuh gedung-gedung pemerintahan. Ada juga ada di kota-kota yang tersebar di Indonesia gitu. Tapi mungkin nggak semua daerah itu ada gedung pemerintahannya. Nah, kalau ada gedung pemerintahannya itu bisa dikatakan sebagai kota. Gitu. Yang keempat itu masyarakatnya heterogen dan bersifat individualis. Beda banget kan kalau misalkan di desa itu bersifatnya kekeluargaan, kayak saling gotong royong, bantu-membantu. Nah, kalau misalkan di kota itu sifatnya individualis. Biasanya yang individualis ini adanya di kota-kota besar. Contohnya Jakarta, terus Bali, kayak gitu-gitu. Yang kelima, itu corak kehidupannya bersifat patembayan atau Gesellschaft. Yang keenam, itu adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi antara masyarakat perkotaan. Jadi, sosialisasinya itu nggak terlalu erat lah kalau di kota-kota. Di kota-kota gitu, ada jaraknya gitu untuk bersosialisasi. Yang ketujuh, itu terdapat kesenjangan sosial antara golongan masyarakat yang kaya dan miskin. Jadi kalau di kota itu kelihatan banget tuh mana yang kaya dan mana yang miskinnya itu kayak senjang banget gitu, ada batasnya gitu. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, itu masyarakat kota cenderung berpikir dan bertindak secara lebih rasional. Tuh. Selanjutnya, itu ada klasifikasi. Oh, oke. Sampai ciri-ciri ini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sama kalian? Atau mungkin aku ngejelasin yang kecepatan atau gimana, boleh? Atau ada yang masih nggak ngerti? Oke, masih aman. Oke, lanjut ya. Tadi ke ini. Klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Jadi klasifikasi desa itu ada beberapa gitu, enggak cuma perkembangannya doang. Nah, kalau misalkan kita bahas klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangan ini suasana beda. Lebih gampangnya itu diingat aja kalau desa swadaya itu benar-benar masih terpencil gitu. Nah, kalau desa swakarya itu menengah itu desa yang udah maju gitu, udah teknologinya udah masuk kayak gitu, udah hampir mirip dengan perkotaan. Kita bahas ciri-cirinya nih. Kalau desa swadaya, yaitu yang pencaharian itu masih sifat agraris. Agraris apa sih? Agraris itu mata pencahariannya masih kayak persawahan, menjadi petani, teknologinya masih rendah. Jadi masih banyak yang nggak menggunakan teknologi di daerah tersebut. Yang keempat, fasilitasnya masih kurang. Jadi transportasinya masih sulit, lalu fasilitas-fasilitas umumnya belum memadai, kayak puskesmas dan lain-lain. Gitu. Yang kelima, masih megang adat. Jadi adatnya tuh masih kental banget nih kalau di desa yang masuk ke swadaya. Yang terakhir, wilayahnya masih tertutup. Contoh dari desa swadaya ini, Baduy di Banten. Tahu nggak? Pokoknya itu ya. Nah, yang kedua, itu ada desa swakarya. Desa swakarya ini bisa dibilang desa menengah. Udah terbuka dengan pengaruh luar daerah gitu. Udah masuk pengaruh luar daerah itu udah ada di desa swakarya. Teknologi pun udah mulai digunakan nih kalau di desa swakarya. Fasilitas pun udah cukup memadai lah gitu. Nah, adat istiadatnya pun tidak terlalu kental dan akses menuju daerah lain masih lebih mudah dibandingkan dengan swadaya. Nah, naik ke desa swasambeda, masyarakatnya itu udah lebih kreatif dan kritis pemikirannya. Yang kedua tuh fasilitasnya udah memadai dan lebih maju. Yang ketiga, penduduknya udah mulai padat. Yang keempat, sudah tidak terikat oleh adat. Nah, umumnya itu berlokasi di ibu kota kecamatan. Nah, desa swasambeda itu
udah kayak mirip-mirip sama perkotaan lah ya gitu. Yang kedua itu ada klasifikasi desa berdasarkan potensi fisik dan non-fisik. Kalau tadi kan desa ada potensi fisik dan non-fisik juga. Nah, iya, nah oh iya benar, desa juga ada tuh berdasarkan potensi fisik. Yang pertama ada desa terbelakang, yang kedua ada desa sedang berkembang, dan yang ketiga itu desa maju. Nah, ini bisa disebut juga kalau desa terbelakang itu tadi desa swadaya. Kalau desa sedang berkembang itu desa swakarya. Kalau desa maju itu desa swasambeda. Gitu. Ingatnya ini aja, kalau misalkan bingung swakarya, swadaya, swasambeda, ingat aja desa terbelakang, desa berkembang, sama desa yang maju. Kayak gitu. Selanjutnya ada pola nih, pola desa. Biasanya beda-beda kan ya di desa-desa itu, beda-beda. Yang pertama itu ada memanjang. Memanjang itu biasanya di daerah yang mengikuti jalanan, kereta api, sungai, ataupun pantai. Jadi kalau misalkan rumah-rumah di pesisir pantai itu polanya memanjang. Yang kedua itu mengelompok. Biasanya terjadi karena tanahnya subur, seperti lembah atau puncak bukit. Yang ketiga itu tersebar. Biasanya terjadi di daerah pegunungan dan daerah kapur. Tuh. Nah, ini klasifikasi kota berdasarkan jumlah sebanyak 20.000 sampai 200.000. Jadi kalau daerah tersebut disensus menunjukkan angka 20.000 sampai 200.000 penduduk aja, itu bisa dikatakan sebagai kota kecil. Nah, kalau kota sedang itu naik tuh dari 200.000 sampai 500.000. Kalau kota besar itu dari 500.000 sampai 1 juta penduduk. Kalau kota metropolitan itu dari 1 juta sampai 5 juta penduduk. Nah, kota megapolitan itu lebih dari 5 juta penduduk. Jadi ingatnya, kalau kota kecil 200 sampai 500, kota sedang dari 200 sampai 500. Nah, kalau kota kecil itu dari 20.000 sampai 200.000 penduduk. Kalau kota sedang itu dari 200.000 sampai 500.000 penduduk. Kalau kota besar dari 500.000 sampai 1 juta. Kalau 1 juta sampai 5 juta itu termasuk kota metropolitan. Dan kalau kota megapolitan itu lebih dari 5 juta. Itu. Nah, berikutnya klasifikasi kota berdasarkan sejarahnya nih. Dibagi menjadi 3. Ada pusat pertambangan, pusat perkebunan, dan pusat administrasi. Nah, pusat pertambangan ini apa sih? Pusat pertambangan ini adalah kota yang di dalamnya terdapat salah satu jenis tambang atau ada pusat perkebunan. Kota yang dijadikan sebagai pusat perkebunan dan digunakan sebagai mata pencaharian penduduk kota tersebut. Contohnya itu ada Bogor, Bandung, dan Medan. Yang terakhir ada pusat administrasi. Kota yang dijadikan sebagai pusat administrasi baik secara sekarang maupun zaman dahulu. Contoh kota pusat administrasi itu ada Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Boleh ditulis di kolom chat kalau mau bertanya. Oke, ada dari Fadilah nih, katanya Kak kalau misalnya dalam soal tidak disebutkan jumlah penduduknya untuk klasifikasi yang kota kecil, sedang, dan sebagainya itu mungkin nggak ya gitu. Gini. Sebentar. Nah nih, biasanya kalau enggak jumlah penduduk
itu nama kotanya yang disebutin. Jadi misal nih, kota Morotai itu termasuk ke dalam kota yang apa? Termasuk kota yang berdasarkan jumlah penduduknya apa gitu. Misal kota kecil, pilihannya ada kota kecil, kota sedang, besar, metropolitan, atau megapolitan. Nah, kayak gitu. Nanti kalian pilih kota Morotai itu apa ya? Masuknya ke kota kecil, kota sedang, atau kota besar. Jadi, kalau misalkan nggak sebutin jumlah penduduknya, paling nama kotanya yang disebutin. Kayak gitu. Gimana Fadilah, paham nggak? Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau yang perlu 19.000, jadinya disebut kota apa? Termasuknya kota kecil ya. Karena kan ini kota kecil aja udah dimulainya dari 20.000. Nah, 19.000 itu kan lebih sedikit tuh dari 20.000. Jadi bisa dibilangnya masuk ke kota kecil ya. Gimana? Udah paham atau masih bingung, Jeffrey? Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita lanjutin ya materinya. Materi selanjutnya itu ada tahap perkembangan kota nih. Tahap perkembangan kota ini ada beberapa pendapat dari para ahli, ada 3. Yang pertama itu menurut L. Munford. Kalau menurut L. Munford itu dibagi menjadi 6. Ada Eopolis, Polis, ada Metropolis, Megalopolis, Trianapolis, dan Necropolis. Susah ya nyebutinnya. Polis-polis, ingat aja nih, kalau menurut L. Munford itu polis-polis ya, belakangnya. Karena beda tuh kalau nanti di yang menurut 2 pendapat itu. Nah, kita bahas nih, kalau Eopolis itu adalah suatu wilayah yang berkembang menjadi sebuah kota yang baru. Eopolis itu berkembang menjadi kota yang baru. Kalau polis, itu kotanya masih memiliki sifat agraris. Kotanya masih memiliki sifat agraris. Jadi kotanya masih ada petani, ada nelayan, itu termasuk ke kota yang polis nih. Nah, kalau metropolis itu kota besar yang telah menganut sistem industri. Kalau megalopolis, sebuah gabungan beberapa kota metropolis yang saling berhubungan. Oke, ini 4 dulu ya kita bahas nih. Eopolis itu ingat aja kota baru. Jadi ngebentuk kota baru itu disebutnya Eopolis. Kalau polis itu kotanya masih ada agrarisnya. Ingat kata agraris aja untuk polis. Jadi kotanya masih memiliki sifat agraris gitu kalau polis. Nah, kalau metropolis itu ingat aja sistem industri. Jadi kalau metropolis itu kota besar yang menganut sistem industri. Nah, kalau megalopolis itu gabungan beberapa kota metropolis. Ingat aja kata ini, gabungan beberapa kota metropolis. Ingat ini ya, kalau megalopolis. Nah, kalau Trianapolis itu kota dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Jadi kalau ada kota yang kemacetannya tinggi, pencuriannya tinggi, itu termasuk ke Trianapolis. Jadi ingat aja kalau untuk Trianapolis itu macet dan pencuri. Kalau ada kata macet dan pencuri itu udah mengarahnya ke Trianapolis nih. Yang terakhir ada Necropolis. Necropolis itu kota yang perkembangannya justru mengalami kemunduran menuju kehancuran. Jadi kalau Necropolis itu bukan yang maju, kotanya malah mundur. Nah, kalau beda kan nih, kalau Eopolis itu membentuk kota baru, kalau Necropolis itu mundur kotanya. Mau hancur gitu, perkotaan itu udah. Biasanya penduduknya itu udah pada pindah gitu, migrasi gitu. Nah, selanjutnya itu ada menurut Griffith Taylor. Ada 4 kalau menurut Griffith Taylor. Yang pertama itu infantile, yang kedua juvenile,
yang ketiga mature, dan yang keempat senile. Nah, untuk infantile itu tahap pemukiman ditandai dengan adanya kawasan campuran tanpa batas pemisah antara wilayah domestik dan komersial, atau wilayah yang lebih kaya dan lebih miskin. Yang juvenile itu mulai ada pemisah antara area perdagangan dan pemukiman. Pertokoan mulai berkumpul di pusat wilayah. Mature, daerah-daerah baru bermunculan. Nah, untuk senile terjadi kemunduran kota yang disebabkan faktor ekonomi dan politik. Nah, kalau infantile itu nggak ada batas wilayah nih antara wilayah yang kaya dan wilayah yang miskin. Infantile ya, nggak ada pembatas. Nah, kalau juvenile itu udah ada pembatasnya, udah mulai ada pembatasnya antara daerah perdagangan dan permukiman. Nah, biasanya kalau di daerah juvenile, pertokoan itu udah kumpul di pusat wilayah. Nah, untuk mature itu daerah-daerah barunya bermunculan. Nah, kalau untuk senile sama kayak tadi nekropolis, kalau nekropolis itu kotanya mengalami kemunduran kan, nah senile juga mengalami kemunduran. Tapi kalau senile itu disebabkannya oleh faktor ekonomi dan politik. Gitu. Selanjutnya, menurut J.M. Houston, ada 3 nih. Menurut J.M. Houston, itu ada pembentukan inti kota. Pembentukan inti kota ini adalah tahap awal perkembangan kota yang dimulai dari perkembangan sektor ekonominya. Yang kedua, itu ada formatif. Pada tahap ini, kota mulai mengalami perkembangan akibat perkembangan industri. Yang ketiga, itu ada modern. Pada stadium ini mulai nampak terjadinya kemajuan di bidang teknologi. Ya, jadi kalau menurut J.M. Houston, pembentukan inti kota itu mulainya dari sektor ekonomi, kalau formatif itu udah mulai perkembangan industri, kalau modern udah mengalami kemajuan di bidang teknologi. Jadi pertama itu mulainya dari ekonominya dulu, lalu ada perkembangan industri, dan terakhir di bidang teknologi. Itu. Selanjutnya itu ada teori perkembangan kota nih. Nah, yang pertama itu ada teori konsentris. Itu dari Burgess. Nah, ini contoh dari apa ya, gambaran. Oh, aku kurang tahu di record atau enggak. Sebentar ya, aku tanya karena dia. Oke, sambil nunggu jawaban dari Kanabia, kita lanjut dulu ya. Nah, ini gambaran dari teori perkembangan. Oke, boleh. Lucy, boleh di record manual. Oke, jadi ini lupa. Oke. Ini adalah gambaran dari teori konsentris nih. Teori konsentris ini adalah teori ini dimodelkan dari struktur ruang kota Chicago. Jadi teori ini berasalnya dari struktur ruang kota Chicago. Nah, menurut teori konsentris, kota mengalami perkembangan dari pusatnya, kemudian meluas keluar dan membentuk pola penggunaan lahan yang konsentris dengan fungsi yang berbeda. Ada zona 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, zona 1 itu pusat daerah kegiatan. Bank, museum, hotel, restoran, gedung, perkantoran, supermarket, dan lain-lain itu ada di ini. Ada di zona 1. Jadi pusat daerah kegiatannya deh kalau di 1 ini. Yang kedua, di lingkaran yang kedua ini, zona peralihan atau zona transisi. Biasanya dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu. Nah, di lingkaran yang ketiga, itu zona pemukiman kelas pekerja atau buruh. Nah, dihuninya oleh karyawan atau buruh pabrik. Kalau zona 3 ini.
Nah, zona 4 itu zona pemukiman kelas menengah. Biasanya dihuni oleh masyarakat atau pekerja kelas menengah ke atas. Yang kelima nih, zona penglaju. Penduduknya bekerja di kota dan tinggal di pinggiran. Nah, biasanya di tempat ini di mana peralihan ke zona pertanian. Jadi melebar dari pusat kota ke yang pinggiran atau zona peralihan gitu, tempat peralihan. Oke, selanjutnya itu ada teori sektoral. Nah, teori sektoral ini contoh gambarannya seperti ini. Kayak potongan pizza. Nah, teori sektoral ini adalah salah satu teori yang memiliki hubungan dengan tata kota atau tata daerah. Kalau menurut teori sektoral, unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona tertentu secara konsentris, namun membentuk sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Oke, nah ini zona 1 itu pusat kegiatan bisnis atau CBD, Central Business District. Yang kedua di sini itu tempat grosir atau industri. Yang ketiga itu pemukiman kaum buruh. Yang keempat itu pemukiman kaum menengah. Yang kelima itu pemukiman elit. Jadi yang ini itu pusat kegiatan bisnisnya. Yang ini untuk industri dan grosir, yang ini untuk kaum buruh, ini untuk kelas menengah, dan ini untuk yang elit, kaum elit. Itu. Yang selanjutnya, itu ada teori ganda dari Harris dan Ullmann. Ini gambarannya nih ya. Teori inti ganda adalah hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan adanya beberapa inti yang terpisah. Nah, ini zona 1 nih di sini itu pusat atau Central Business District. Kayak tadi ya, CBD. Nah, samping ini, yang samping dari CBD, yang kedua, itu kawasan niaga atau industri ringan. Yang ketiga nih, ada mengelilingi CBD ini, itu kawasan pemukiman kaum buruh. Kenapa sih ada pemukiman kaum buruh di sini? Karena pusat industri ringan ada di sini dan pusat sentral bisnis ada di sini. Jadi mereka itu dekat dengan pekerjaan mereka, istilahnya kayak gitu. Yang keempat, itu kawasan pemukiman kaum pekerja menengah. Tuh, yang kelima, itu kawasan pemukiman kaum yang kaya. Yang keenam, di sini ada pusat industri berat. Jauh ya dari ini yang pusat industri ringan, ini pusat industri beratnya. Yang ketujuh nih di sini zona luar CBD. Yang kedelapan itu zona luar pemukiman suburban. Dan yang ke-9 itu upah kota atau suburban. Kawasan industrinya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Sebelum lanjut materinya. Perbedaan yang mencolok tiap teori-teori itu apa sih, Kak? Mungkin dari cepat pemahamannya. Sebentar. Mungkin dari ini ya. Kedengeran nggak suaranya? Mungkin dari ini. Kalau misalkan konsentris itu mengalami perkembangan dari pusat terus melipir nih ke daerah peralihan. Itu. Ingat aja kalau konsentris itu pusat lalu melebar ke daerah yang peralihan. Jadi ngembang lah. Kalau misalkan konsentris itu mengembang bentuknya. Nah, kalau teori yang sektoral
ingat aja kalau di perkotaan itu nggak selamanya mengikuti zona-zona teratur gitu. Jadi ini, ingat aja kalau sektoral itu bentuknya kuehtar, pusatnya di tengah itu CBD gitu. Nah, kalau yang teori konsentris kan pusat di tengahnya ini daerah kegiatan ya, sama CBD juga. Nah, kalau yang sektoral itu kegiatan bisnisnya gitu. Sama sih, sama yang ini juga. Cuma bentuknya ini berbeda ya. Kalau misalkan ini kuehtar, kalau yang ini, yang konsentris itu ngembang bentuknya. Ingat, kalau konsentris itu bentuknya ngembang. Dari pusat, terus melipir ke yang peralihan. Kalau sektoral itu unit-unit kegiatan perkotaannya nggak ngikutin zona teratur. Punya sifat yang bebas. Jadi kalau di sektoral itu punya sifat yang bebas sektor-sektornya. Nggak harus ngembang, nggak teratur. Nih kalau ini kan teratur nih perkembangannya dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, kalau untuk di sektoral itu bebas, nggak teratur gitu bentuknya, kayak gitu. Nah, kalau yang ini, ingat aja kalau inti ganda itu menunjukkan bahwa kota besar itu nggak tumbuh hanya dengan satu inti. Jadi intinya itu banyak, nggak cuma satu gitu. Inti gandanya, kalau ini kan, ini nih tadi pusat CBD-nya kan. Nah, di sini tuh ada zona luar CBD nih. Jadi ada ganda gitu, inti gandanya. Paham nggak? Atau pusing? Gimana, Fadil? Oke, paham ya. Ingat aja kalau teori konsentris itu teratur, ngembang. Kalau sektoral itu bebas penempatannya, kuehtar. Kalau inti ganda itu perkotaannya, kota besarnya itu ada 2 inti. Kayak gitu, nggak cuma ada. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada tata ruang. Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang yang disusun berdasarkan skala nasional, regional, dan lokal. Tata ruang sangat erat kaitannya dengan perencanaan nih. Di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, konsep perencanaan tata ruangnya dikembangkan dari masa ke masa. Itu. Nah, tata ruang itu ada 4 nih. Ada inti kota, ada selaput inti kota, ada kota satelit, dan suburban. Inti kota itu pusat sebuah kota, di mana tempat berkumpulnya berbagai aktivitas, seperti aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan. Kalau selaput kota itu berada daerah yang ada di luar inti kota. Selaput inti kota itu terdiri dari 4 bagian. Ada sentralisasi, nukleasi, desentralisasi, dan segregasi. Yang ketiga itu ada kota satelit. Kota satelit itu adalah daerah yang memiliki sifat kekotaan sebagai akibat dari perkembangan inti kota. Yang keempat itu ada suburban. Suburban adalah daerah yang lokasinya terletak di sekitar pusat kota atau inti kota dengan luas mencakup daerah pemaju. Nah, terakhir nih, sejarah perkembangan kota di Indonesia. Indonesia itu memiliki banyak banget kota yang ditempati oleh masyarakat di Indonesia tentunya. Nah, masyarakat Indonesia banyak banget kan jumlahnya akan menempati tiap kota di Indonesia yang jumlahnya juga banyak. Nah, tiap kota di Indonesia memiliki karakteristik dan sejarahnya masing-masing. Di sini ada 3 klasifikasi sejarah pertumbuhan di Indonesia. Jadi, sejarah perkotaan itu ada 3. Ada yang berawal dari pusat pemerintahan,
Ada yang berawal dari pusat perkebunan dan ada yang berawal dari pusat pertambangan. Kalau yang berawal dari pusat pemerintahan itu ada Cirebon, Jogja, Surabaya, Palembang, Makassar, Solo, dan lain-lain. Kalau yang berawal dari perkebunan itu ada Bandung, ada Bogor, ada Jambi, Delhi, dan Medan. Nah, kalau dari yang berawal dari pusat pertambangan itu ada Bangka Belitung, Sorong, Bontang, Tembagapura, Timika, dan Balikpapan. Kayak gitu, gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita ke latihan soal. Kalau ada, boleh ditanyain, boleh ditulis di kolom chat atau on mic, silakan. Oh ya, aku absen dulu ya. On mic ya, bisa nggak? Maksudnya ada kendala nggak kalau misalkan on mic? Kalau ada kendala nggak apa-apa. Bilang hadir aja di kolom chat. Oke, Maimunah ada nggak ya? Maimunah ada nggak? Oke, nggak ada nih. Kalau Deandra Aisyah. Hadir, Kak. Oke. Dia Sofi Nur Khalilah. Hadir, Kak. Oke. Fadilah Inastasia. Hadir, Kak. Rizka Awalia Putri. Hadir, Kak. Lauren Almerinda. Oke, Lauren nggak ada ya. Regista Rizky Octavia. Rakita Nur Aisyah. Tegar Dwi Putra. Heli Davina. Almira Grasilda ada nggak? Hadir, Kak. Grace Teresia. Kinanti Kartikasari. Nurma izin. Ina Anggraini. Yehezkiel Moranello. Ratu Rania. Hadir, Kak. Oke. Adinda Octavia. Riri Gia Rahmawati. Jeffrey. Hadir, Kak. Ika Dekdananjaya Putra. Aimili Rara. Sufinatul Aisidah. Ya, ada. Hebiego. Hadir, Kak. Raihana. Eko. Rizka. Hadir, Kak. Priti. Augustin. Hadir, Kelvin. Oke, nggak ada. Oke, terima kasih. Oke, jadi gimana? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Gimana, mau lanjut atau mau nanya dulu? Oke, kalau kata Fadilah lanjut nih. Oke, lanjut ya. Ini. Silakan.
Oke, kata Jeffrey dan Fadilah. Oh, Jeffrey D. Fadilah D. Heidi D. Oh iya, Priti D. Diandra D. Oke, D semua ya. Benar gak nih? Jawabannya betul, D. Kau bisa tahu? Keren. Ya, pembahasannya boleh dibaca. Oke, selanjutnya. Ini silakan. D lagi. Hebi, Fadilah D. Yang lain? Dia D. Priti D juga. Ada lagi nggak nih yang lain? Gak ada? Oke, kalau nggak ada pembahasannya, ini. Betul, D juga. Jawabannya metropolitan. Yang terakhir, ini dia. Silakan. Gampang banget nih, tadi udah dibahas ya. Fadilah D. Jeffrey D. Dia juga D nih. Oke, ada yang lain? Udah? Gak ada lagi nih yang mau jawab. Ya, gampang banget nih. Tadi udah dijelasin ya pola kemungkinan. Oke, kalau nggak ada yang jawab lagi, betul jawabannya D, memanjang. Iya betul, Hebi memanjang. Oke, udah selesai kelasnya, udah pembahasan tadi ya, terus udah contoh soal juga. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Siapa tahu tadi agak kecepetan, terus bingung, boleh ditanyain dulu sebelum aku kasih link eval dan link kuis gitu.